Selamat hari Minggu dan apa kabar buat adik-adik yang ada di rumah nih? Kakak harap baik-baik saja ya. Ya, pastinya kalian harus tetap baik-baik saja, jaga kesehatannya ya. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah hari Minggu. Siapkan seperti biasa Alkitab dan alat tulisnya, duduk yang manis, ikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ibadah kita akan dimulai. Kita angkat pujian kita, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Dan adik-adik yang ada di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih merasakan napas hidup yang Tuhan Yesus berikan untuk kami. Bapa, pada saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Kiranya Tuhan memimpin kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mengangkat satu pujian kita yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Selamat pagi adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali lagi dapat bertemu pada hari ini untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu walaupun masih dari rumah kita masing-masing. Bersama-sama dengan kakak yang ada di sini, kita nanti akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sekali lagi adik-adik, dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bagaimana? Sudah ketemu atau belum? Baiklah, kalau sudah ketemu kita akan membaca sama-sama. Berikutnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ada juga memukulnya, dan ada yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai dia dengan memberikan sebuah pertanyaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, di mana cerita ini mengajarkan tentang gambaran cinta kasih yang tidak terbatas kepada orang lain. Suatu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho, dan di pertengahan jalan ia dihadang oleh para penyamun-penyamun yang merampoknya habis-habisan, memukulnya, bahkan meninggalkannya, di mana akhirnya orang ini hampir mati. Dia dibiarkan tergeletak begitu saja oleh mereka. Ada seorang imam yang kebetulan lewat di tempat itu. Ia melihat, tapi ia hanya melewati saja tanpa mau menolongnya. Tidak berapa lama kemudian seorang Lewi pun datang dan melewati jalan itu. Ia kemudian melewatinya juga. Tidak berapa lama kemudian datang seorang Samaria yang juga sedang melakukan perjalanan melewati tempat itu. Dalam kisah ini, orang Samaria menolong orang itu, kemudian dirawat dan dibawanya ke penginapan. Dia tidak meninggalkannya begitu saja. Pada cerita ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling peka dan saling mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan, walaupun mungkin ada di antara kita atau ada di antara adik-adik pernah merasa kecewa oleh seseorang yang mau meminta pertolongan kita. Apakah kita membiarkannya begitu saja? Tidak. Anak Tuhan Yesus harus menerapkan kasih dalam hidupnya. Karena Allah mengingini supaya anak-anak hidup di dalam kasih. Kasih itu sabar. Ya, tidak membenci, tidak mendendam, tidak sombong. Kita sebagai anak-anak Allah, anak Allah selalu hidup peka terhadap penderitaan
keperluan ataupun kebutuhan orang lain. Dengan cara saling menolong satu dengan yang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri sesuai kehendak Allah, yang dimana kita baca juga tadi terdapat dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 27. Kemudian dibandingkan dengan Imamat pasal 19 ayat 18 dan Ulangan pasal 6 ayat 5. Allah Maha Pengasih, Pemaaf, Penyayang. Kita ingat dulu sayang, waktu Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, Ia mati menebus dosa kita. Tetapi pada waktu itu apakah Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang menyakiti Dia, menyalibkannya? Tidak. Ia memohon kepada Bapa supaya mereka dimaafkan. Begitu juga dengan kita. Walaupun orang lain mungkin tidak menyukai kita, kita jangan seperti itu. Terlebih bila memang orang-orang itu perlu pertolongan dari kita. Hendaklah belas kasihan iba kita. Jangan biarkan orang itu menderita. Karena anak-anak Tuhan hendaklah selalu menurut kata Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Adik-adik yang kakak tanya, maukah kalian mengasihi Allah? Apa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam saat ini? Cobakah katanya kalian? Bisakah kalian jawab? Apakah kalian sudah mengasihi orang yang ada di rumah kalian? Apakah kalian sudah mengasihi keluarga kalian? Bila kalian punya saudara, kasihilah saudara kalian seperti kalian mengasihi diri kalian sendiri. Begitu juga dengan orang lain. Hendaklah kita selalu hidup damai, patuh, taat, dan menghormati satu dengan lain. Berbuat baiklah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kita cemburu terhadap yang lainnya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan kita berjalan di dalam kegelapan yang menghilangkan rasa kasih kita kepada sesama. Tapi hendaklah kita selalu berjalan dalam terang menuruti kata Tuhan. Terutama di saat ini sayang kakak tanya, bagaimana contoh kalian diberikan menghadapi keadaan seperti ini? Cara kalian mengasihi orang lain di tengah pandemi corona ini. Salah satu contoh keadaan yang bisa kita lakukan, bukti kita mengasihi satu dengan lain dan kita mengasihi diri kita sendiri adalah dengan mentaati peraturan pemerintah, menjaga kesehatan, menjaga jarak, hidup sehat. Itu juga bisa merupakan salah satu bukti cinta kasih kalian kepada diri kalian dan kepada sesama kalian, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Banyak hal yang tidak dapat kakak sebutkan di sini satu persatu bentuk kasih yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Tapi kakak yakin dan percaya berkat dari pertolongan Tuhan, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan tadi, kita angkat satu pujian yang mengatakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan mengangkat pujian kita yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati dan berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima saat ini. Tuhan Yesus, jika tadi kami telah mempersembahkan sebagian dari apa yang kami punya, biarlah persembahan itu bisa berbau harum untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pula yang masih tersisa dengan kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berduka. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami pun tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu dalam kesehatan, kebahagiaan, karena itu semuanya tidak ternilai harganya. Untuk janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, Tuhan boleh jadi istri, suami, orang tua, dan sumber berkat bagi mereka. Tuhan menyertai sebagaimana Engkau selalu menyertai kami. Untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, yang sedang menghadapi pergumulan virus COVID-19, biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melalui semua ini. Bapa kami yang ada di surga, masih banyak doa dan pinta kami, tapi bibir dan mulut kami terbatas untuk menyebutkannya satu persatu. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita tetap beribadah dari rumah, tetap jaga kesehatannya, dan jangan lupa pakai masker. Untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kita angkat pujian kita, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, ada dililit gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.